Pada episode kali ini, Gangga menemui kepala sekolah. Kepala sekolah melarang Gangga masuk ke kelas karena Gangga tidak memakai seragam sekolah. Gangga mengatakan, "Aku memakai pakaian berwarna putih. Bapak juga memakai pakaian berwarna putih." Kepala sekolah berkata, "Peraturan tetaplah peraturan." Gangga lalu menunjukkan hasil ujiannya sambil memohon kepada kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah tetap melarang Gangga untuk masuk ke kelas. Di sisi lain, Omkar mengancam Suda dan merayu Suda untuk menjadi kekasihnya. Suda mengatakan, "Aku tidak sudi disentuh olehmu. Kau telah mempermalukanku. Lihat, semua orang di sini telah menggunjingku. Berhentilah menarik perhatianku." Ternyata Matvi mendengar suara orang bertengkar dan mengetahui jika itu adalah Omkar dan Suda. Omkar mengatakan, "Kau harusnya berterima kasih padaku karena banyak wanita cantik yang rela mati demi bersamaku." Suda lalu melepaskan tangan Omkar dan menyuruhnya untuk pergi. Kemudian Matvi teringat kata-kata Gangga. Di tempat lain, Gangga melihat anak-anak yang memakai seragam putih dan melarangnya untuk makan samosa karena dia adalah seorang janda. Anak itu mengatakan, "Kau sudah gila. Aku belum menikah. Ini seragam sekolahku." Gangga pun ingin bertanya kepada anak itu, di manakah dia sekolah. Gangga lalu berusaha mengejar anak itu, dan Sagar pun melihatnya. Gangga memberitahu Sagar kalau ada sekolah yang berseragam putih, agar nenek tidak melarangku untuk sekolah. Sagar berkata, "Itu ide yang bagus, tetapi di mana kita mencari informasinya?" Gangga mengatakan, "Kau bilang kau punya setiap jawaban di laptopmu. Ayo kita cari jawabannya." Kemudian mereka mencari informasi itu di laptop. Sagar memberikan uangnya pada Gangga untuk naik becak dan kemudian memberi alamatnya. Gangga berkata, "Anggap ini sebagai utang. Aku akan membayarnya." Singkat cerita, Gangga sampai di sekolah dan menemui ibu guru. Gangga mengatakan, "Bu guru, aku kesini mau belajar." Para guru melihat pakaian Gangga dan kemudian menertawakannya. Bu guru berkata, "Waktu pendaftarannya sudah tutup, sebaiknya kau pulang." Gangga lalu memohon dengan mengatakan, "Aku harus sekolah dengan seragam putih, karena aku adalah seorang janda." Gangga lalu menunjukkan hasil tesnya. Bu guru pun mengasihani Gangga dan menyuruh Gangga untuk membawa keluarganya dan mengisi formulir pendaftarannya. Di rumah, Omkar berkata pada nenek, "Aku senang melakukan hal keagamaan." Matvi ingin memberitahu Kanta yang sebenarnya, tetapi Kanta pasti tidak percaya. Kemudian Gangga datang dengan membawa air hangat, karena kaki nenek pasti sangat pegal. Nenek heran, kenapa Gangga telah berubah. Tadi dia marah karena aku tidak mengizinkannya sekolah. Matvi lalu menemui Gangga dan bertanya apa yang dibicarakan Paman Omkar dengan Bibi Suda. Gangga mengatakan, "Aku tidak tahu. Aku hanya melihat Bibi Suda menampar Paman Omkar." Ternyata Niranjan mendengar percakapan mereka. Niranjan lalu menyuruh Matvi ke ruangan kerjanya. Setelah itu, Niranjan menemui Omkar dan bertanya apa itu semuanya benar, bahwa Matvi melihat kau dan Suda di asrama. Omkar mengatakan, "Gangga adalah anak kecil. Kenapa kalian percaya padanya? Di sana aku hanya ingin menolong Suda, tetapi dia berpikiran negatif padaku, dan kemudian Suda menamparku. Aku ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini dan meminta maaf padanya.
tetapi keluargaku tidak percaya padaku. Aku bersumpah, tidak ada wanita lain di hidupku selain kakakmu. Jika kau tidak percaya padaku, temui saja sudah." Niranjan pun percaya pada Omkar dan meminta maaf karena sudah bertanya dan menuduh Omkar menyukai Suda. Setelah itu, Gangga lalu memanggil semua orang untuk berkumpul dan bertanya pada nenek kenapa melarangnya untuk sekolah. Nenek mengatakan, "Kau adalah janda, dan janda tidak boleh memakai pakaian berwarna-warni." Gangga berkata, "Aku sudah menyelesaikan kekhawatiran nenek. Kalau ada sekolah yang memakai seragam berwarna putih."